Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Popon Rabia Adawiyah SEMM selaku dosen manajemen sumber daya manusia. Dan selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia yang membahas tentang integritas. Sebelum memulai penjelasan materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Metri Dian Karlina, kedua Aziza Nur Cahaya, ketiga saya sendiri yang bernama Marsha Davina Gianti, keempat, Maratus Soleha, kelima, Karlina, keenam, Desi Ayu Amaranggana, ketujuh, M. Raffi Farhansyah. Berikut pembahasan mengenai integritas, mari kita simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi integritas. Yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa Latin, integer artinya sikap teguh, yang berarti sikap yang mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. Menurut bahasa Inggris, integration artinya kesempurnaan atau keseluruhan. Yang kedua, menurut istilah. Konsep yang berkaitan dengan konsistensi. Konsep ini sesuai dengan kebijakan dan kode etik perusahaan agar memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya. Yang ketiga, dalam manajemen sumber daya manusia. Pemanduan sumber daya manusia dengan organisasi yang bertujuan untuk menyatukan keinginan karyawan yang sudah memiliki tujuan serta visi misi organisasi. Hal ini penting sekali agar karyawan dalam bekerja merasa aman dan nyaman. Bila kondisi ini tidak jelas, bisa berakibat konflik antara karyawan dengan pihak manajemen organisasi. 4 tujuan integritas. Yang pertama, kunci meraih keberhasilan. Integritas adalah salah satu kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan. Yang kedua, integritas menjadikan manusia bisa memimpin atau dipimpin. Karena orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Yang ketiga, integritas membuat lahirnya kepercayaan. Contohnya, seorang pemimpin yang berintegritas dapat dipercayai oleh bawahannya karena ucapannya menjadi tindakannya. Yang keempat, integritas bisa melahirkan prestasi bagi seseorang karena mereka berpikir, berkata, dan bertindak secara konsisten. Manfaat integritas. Manfaat integritas itu ada 5, yaitu 1. Manfaat integritas bagi fisik. Dengan integritas, seseorang akan menjadi sehat dan bugar. Dengan memiliki keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Yang kedua, manfaat integritas bagi intelektual. Dengan integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Yang ketiga, manfaat integritas emosional. Integritas dapat membuat diri seseorang penuh empati, motivasi, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Yang keempat, manfaat integritas spiritual. Dengan integritas, seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Yang kelima, manfaat integritas sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antar individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, maupun
kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Nah, selain manfaat, integritas juga memiliki fungsi-fungsi. Fungsi integritas di sini terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu meliputi fungsi kognitif atau cognitive function dan fungsi afektif atau affective function. Kita bahas satu-satu secara rinci, dimulai dari fungsi kognitif. Jadi, fungsi kognitif ini adalah fungsi yang meliputi moral dan diri sendiri. Kata kognitif itu sendiri berkaitan dengan cara proses berpikir manusia. Maksudnya adalah, integritas bermanfaat untuk memelihara hal-hal yang berkaitan dengan kognisi, seperti moral, akhlak, atau karakter seseorang, dan mendorongnya untuk memiliki pengetahuan yang luas, atau dengan kata lain, fungsi kognitif termasuk ke dalam kecerdasan moral dan wawasan diri atau self-insight. Dan wawasan diri itu mencakup pengetahuan diri serta refleksi diri. Yang kedua, yaitu fungsi afektif. Kata afektif berkenaan dengan perasaan, sehingga fungsi afektif diartikan sebagai fungsi yang meliputi hati nurani dan harga diri, yang mana integritas dapat dijadikan pembeda antara dirinya dengan hewan, karena secara biologis manusia dan hewan sama-sama memiliki hati nurani. Baik, selanjutnya ada karakteristik orang yang berintegritas. Yang pertama ada ramah. Seseorang yang berintegritas pasti bisa bersikap ramah kepada orang lain. Bersikap ramah di sini mulai dari cara bicara dan bersikap yang selalu terpuji saat menghadapi orang lain. Selain itu, saat diberikan suatu bantuan oleh orang lain, mereka tidak akan lupa untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dan selanjutnya ada hormat. Integritas dalam bekerja digambarkan dengan sikap tak ragu menunjukkan rasa hormat kepada atasan dan rekan kerja. Selalu menghormati orang lain merupakan salah satu ciri dari orang yang memiliki integritas tinggi. Yang ketiga ada jujur. Integritas sangat membutuhkan kejujuran. Pasalnya, orang yang memiliki integritas pasti akan berusaha untuk selalu jujur dalam setiap tindakannya. Selanjutnya, bekerja keras. Saat sudah bekerja, mereka tidak akan ragu untuk melakukannya dengan totalitas agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mereka yang berintegritas sudah paham bahwa dengan bekerja keras tidak hanya dapat meningkatkan karirnya saja, namun juga berpengaruh pada kemajuan perusahaannya. Dan yang terakhir ada bertanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab pasti selalu bisa diandalkan. Pasalnya, mereka berani menanggung segala akibat dari hal yang dilakukannya. Mereka yang memiliki integritas pasti akan selalu bertanggung jawab atas segala tindakannya. Meskipun melakukan kesalahan, mereka tentu tidak akan lepas tangan dan akan memenuhi tanggung jawab. Kesimpulan, sumber daya manusia harus mampu menyikapi perubahan dan persaingan yang setiap saat terjadi, baik dari segi kemampuan atau sikap. Dari kebanyakan SDM sekarang ini kurang pembinaan dan pengembangan, sehingga integritas dan disiplin sangat penting kepada SDM agar kualitasnya meningkat dan terjaga. Integritas dalam manajemen sumber daya manusia artinya pemanduan atau proses persatukan perbeda-bedaan yang ada pada suatu organisasi, antara lain sumber daya manusia dengan organisasi, sehingga ciptanya keserasian dan keselarasan. Integritas lebih menyangkut yaitu kemampuan oleh nurani yang mencakup antara lain kejujuran, ketulusan, dan komitmen. Integritas juga bisa disatukan atau diartikan bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kebijakan organisasi, serta kode etik profesi dan etika kerja. Hal ini penting sekali agar karyawan dalam bekerja merasa nyaman dan aman,
Bila kondisi ini tidak jelas, bisa berakibat konflik antara karyawan dengan pihak manajemen organisasi. Sekian pembahasan materi mengenai integritas dari kelompok kami. Dengan harapan apa yang kami sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah disampaikan, dapat melanjutkan diskusi melalui WhatsApp Group. Saya, perwakilan dari kelompok 5, memohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.